Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Victorious Family, Victorious People. Hari ini kita akan berbicara mengenai kebahagiaan. Siapa sih yang tidak mau bahagia? Dan tema hari ini adalah Choose to be happy. Saudara yang dikasihi, ada cerita kisah nyata seorang janda yang sudah ditinggal oleh suaminya kurang lebih 20 tahun. Dan anak-anaknya sudah tidak tinggal bersama-sama. Kalau dilihat sepertinya janda ini hidupnya sendiri, mestinya kesepian, tetapi dia itu memilih untuk tetap beraktivitas, mempunyai banyak teman, sehingga hidupnya bahagia. Kenapa dia berbahagia? Saudaraku, karena dia bisa menerima kenyataan, dia beradaptasi dengan kehidupannya, dan tentunya dia percaya Tuhan yang memegang kendali dalam hidupnya. Ibu ini memutuskan untuk berbahagia. Hari ini biarlah keputusan kita adalah keputusan yang baik dan yang benar. Saudaraku, seringkali kita tidak berbahagia karena fokus daripada hidup kita itu kurang tepat. Padahal Tuhan itu mengajar senantiasa, menuntun senantiasa sesuai dengan firman-Nya untuk setiap kita memilih pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya sendiri pun, saya tahu, saya belajar dengan harga yang mahal, saudara. Waktu saya melihat kelemahan di dalam kehidupan suami saya menjadi tidak bahagia. Dan waktu saya tidak bahagia, saudara, saya tidak bersemangat, saya tidak bisa produktif, tidak maksimal dalam berkreasi, gampang tersinggung, emosinya tidak enak, saudara. Paulus mengatakan, Filipi 4 ayat 11, kau katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara, Paulus mengatakan supaya setiap kita perlu belajar mencukupkan diri dalam segala hal, termasuk emosi kita. Yes. Dalam kehidupan pun begitu, saudara. Hidup kita itu seperti ada rel kereta api, ya, ada sebagian sebelah sisi kiri dan sisi kanan, saudara. Katakan sisi kiri adalah hal-hal yang baik, sisi kanan hal-hal yang tidak nyaman. Mungkin saat ini kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, saudara, kita harus tahu bahwa ada hal yang dapat kita lihat dan ucapkan syukur. Dan waktu kita bisa bersyukur, saudaraku yang terkasih, kita sedang menabur benih kebaikan, benih kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan bukan datang karena punya rumah besar, karena saudara punya mobil mewah, atau gaji yang besar, atau saudara mempunyai jabatan yang tinggi, terkenal, atau pasangan hidup yang cantik, yang keren. Enggak, saudara. Kebahagiaan datang waktu kita mengenal dan mempunyai hubungan yang sehat dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini berkata, saya tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara, ada kabar baik. Mari saudara melangkah, datang mendekat kepada Tuhan dan undang Yesus dalam hidupmu. Biarlah dia bertahta, biarlah dia berkarya dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan setiap manusia, kita harus membuat banyak pilihan. Dari memilih baju apa yang akan kita pakai, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan, mau pergi jam berapa, mau makan jam berapa, mau telepon siapa, menit per menit. Sadar atau tidak, kita sedang membuat pilihan.
dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Tapi biarlah kita membuat pilihan yang benar dan baik, sehingga keputusan kita membawa kita untuk berbahagia. Dan jangan biarkan keadaan mengontrol emosi kita, tetapi biarlah kita yang mengontrol emosi. Tuhan menyediakan kebahagiaan, saudara. Tetapi ingat, pilihan kita menentukan apakah kita akan berbahagia atau tidak. Kalau saudara saat ini sedang bergumul untuk berbahagia dan saudara berkata, saya tidak bisa berbahagia, mari kita lihat firman Tuhan yang saya bagi dalam 4 step saja. 4 step singkat atau hal yang dapat kita ingat untuk kita lakukan supaya kita bisa menuju dan mengalami mengambil keputusan untuk berbahagia. Yang pertama, saudara, mari kita bersyukur dengan sengaja fokus kepada hal-hal yang baik. Ingat, saudara, no matter what, selalu ada hal yang baik, walaupun keadaan kita saat ini mungkin tidak baik. Mari kita lihat kalau saudara kesehatannya baik, kalau saudara bisa makan hari ini, kalau saudara punya baju, kalau saudara mempunyai keluarga yang baik atau teman yang baik, bersyukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi setiap kita. Poin yang kedua, saudara, bagaimana step yang kita bisa lakukan adalah berpikir positif. Saudara, ketahuilah di tangan kita itu ada remote control. Kalau saudara sedang nonton TV, saudara tidak suka channelnya, saudara kan ganti kan channelnya kan? Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita ganti? Kalau pikiran negatif masuk, saudara langsung ganti channel. Berpikir yang positif. Deklarasikan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari saudara, kita berpikir yang baik, yang positif, yang benar. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita lakukan? Sesuatu yang sangat mudah sekali, yaitu tersenyum. Saudara bisa tersenyum sekarang? Yuk, kita semua tersenyum ya, senyum Pepsodent. Saudara tahu, waktu kita sedang tersenyum, walaupun kita sedang melewati masalah, saudara sedang mengundang kebahagiaan di dalam hidup saudara. Efesus 4 ayat 32 pun mengajar kita, menuntun kita, menghimbau kita untuk tetaplah, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, jadi ingat saudara, waktu kita bisa ramah kepada semua orang, kita bisa juga tersenyum. Biarlah kita selalu memulai hari dengan ucapan syukur, dengan tersenyum, dengan berpikir yang positif. Dan yang keempat, saudara, lakukanlah kebaikan. Tuhan Yesus selalu memberi teladan untuk menolong, untuk melakukan kebaikan. Karena waktu kita melakukan kebaikan, secara jasmani pun kesehatan kita menjadi lebih baik, saudara. Karena waktu kita melakukan kebaikan, ternyata ada hormon serotonin dan endorfin yang mengalir lebih banyak dalam kehidupan kita, dan hormon ini membantu kita meningkatkan sukacita dan rasa nyaman.
Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dapat melakukan simple step sehingga hidup kita senantiasa dilatih. Yes, harus dilatih untuk membuat keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kita praktekkan setiap hari dan membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau membawa setiap kami belajar untuk dapat mengontrol emosi kami ya Tuhan. Kami tidak mau dikontrol oleh keadaan, tapi biarlah Tuhan kami mempunyai kekuatan, karena kami tahu ada Roh Kudus yang menolong setiap kami. Roh Kudus yang membantu kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami dapat belajar, dapat menikmati janji-janji-Mu, dapat melakukan yang baik, yang benar. Hati kami penuh berlimpah dengan ucapan syukur. Pikiran kami adalah pikiran yang benar dan yang baik. Dan kami boleh terus Tuhan melakukan seperti yang Kau teladani, berbuat kebaikan. Kami percaya Tuhan, kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan setiap kami umat pemenang. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah yang menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara, dan ingat, lakukanlah kebaikan, tetap mengucap syukur, dan pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik dan yang positif. Dan jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.